Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih selalu memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Selawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Tanti Putri Prameswari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka di UPBJJ Surabaya. Kali ini saya akan mengulas topik tentang COVID-19 dan dilema pendidikan anak. Pada saat ini, dunia sedang menghadapi masalah besar, berawal dari munculnya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus corona yang akrab kita sebut dengan coronavirus atau COVID-19. Hampir semua kehidupan mengalami perubahan-perubahan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan dan mendebarkan di seluruh dunia. Dunia perekonomian semakin lemah, hubungan sosial semakin menurun, yang menyebabkan kurangnya interaksi dan kepedulian terhadap sesama. Semuanya telah merasakan dampak dari COVID-19 ini, terutama pada dunia pendidikan. Kita harus siap menghadapi perubahan ini, karena cepat atau lambat pendidikan akan mengalami perubahan yang drastis akibat pandemi COVID-19. Saat ini, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Salah satunya meliburkan aktivitas atau tatap muka seluruh lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan virus corona atau COVID-19 ini. Hal ini tentunya berdampak besar pada perkembangan pendidikan anak yang saat ini dituntut untuk belajar mandiri, belajar daring atau dalam jaringan. Pembelajaran daring atau online merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa. Tetapi pembelajaran dilakukan melalui jaringan internet. Hal ini merupakan tantangan besar bagi seorang guru, karena dalam kondisi seperti ini, guru pun dituntut untuk bisa mengelola, mendesain media pembelajaran atau media online sedemikian rupa guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dan untuk mencegah atau mengantisipasi kebosanan siswa dalam pembelajaran model daring tersebut. Bukan hanya itu saja, dalam penerapan belajar online ini, tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan belajar yang dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama, siswa yang belum memiliki gadget, siswa yang belum mengetahui banyak tentang penggunaan teknologi. Nah, kasus ini banyak terjadi pada siswa TK dan SD atau sekolah dasar. Selain itu, masalah utama yang dialami siswa adalah jaringan yang tidak memadai. Hal ini merupakan tantangan besar bagi siswa dan tak terkecuali bagi orang tua, karena orang tualah yang dituntut untuk mendampingi siswa dalam proses belajar online tersebut. Realita yang ada juga tidak sedikit orang tua yang tidak paham mengenai penggunaan teknologi. Jadi banyak orang tua yang tidak paham tentang teknologi, banyak yang gaptek, banyak yang tidak mengetahui tentang bagaimana cara menggunakan teknologi. Dan jelas hal ini juga menghambat keaktifan siswa atau anak dalam proses belajar daring ini. Nah, yang kedua, kurangnya interaksi fisik antara guru dan siswa. Karena dalam pembelajaran online, siswa hanya diberikan tugas melalui WhatsApp
Kebanyakan siswa sulit dalam mengerjakan tugas. Banyak siswa yang kesulitan dalam melaksanakan tugas karena tidak ada penjelasan-penjelasan awal dari guru tentang tugas yang dibebankan tersebut. Jadi kurangnya penjelasan itu membuat siswa juga tidak bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, tugas yang diberikan guru terlalu banyak, sementara waktu yang diberikan sangat-sangat singkat. Nah, bagaimana anak bisa belajar dengan baik dalam kondisi seperti itu? Sedangkan pembimbingan pun kurang. Kekurangan pembimbingan dan tugas yang banyak sehingga anak pun malas untuk belajar. Yang keempat, akibat kurangnya interaksi langsung antara guru dan siswa, otomatis berkuranglah internalisasi nilai-nilai karakter yang semestinya harus ditanamkan seorang guru ke diri siswa. Misalnya tentang sikap-sikap keteladanan dari seorang guru kepada siswa. Ini akan mengakibatkan degradasi moral pada anak atau siswa. Karena tugas seorang guru bukan hanya mengajar, bukan hanya mentransferkan ilmu pengetahuan atau pelajaran saja, tetapi seorang guru juga dituntut untuk mendidik atau membentuk akhlak dan karakter seorang siswa. Namun, hal ini tidak boleh mematahkan semangat guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Tidak boleh mematahkan semangat siswa dalam belajar. Pandemi COVID ini tidak boleh mematahkan semangat dan harapan kita semua. Di balik kesedihan seluruh belahan dunia ini, kita harus mampu mengambil hikmah dari pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini mungkin saja datang sebagai ujian untuk kita semua. Apakah kita mampu mencerdaskan kehidupan bangsa walau dalam keadaan kondisi seperti ini? Semoga saja kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.